bersama segala problema hanya ada di Markobu. Ya, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami TVRI Sumatera Utara. Kepada pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang kami sayangi dan kami cintai, lembaga penyiaran publik TVRI dan juga sebagai lembaga pemersatu bangsa, tentu memberikan hal-hal sajian yang bermutu dalam bentuk edukasi, religi, dan tradisi yang senantiasa mengangkat kultur budaya, mengangkat ranah keagamaan, dan juga memberikan ranah pendidikan kepada masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat pemirsa TVRI dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa dalam satu bingkai, yaitu Markobu. Tema kita membangun kesadaran untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Kita mengetahui belakangan ini banyaknya cuitan-cuitan berkaitan dengan kekerasan anak. Itulah teknologi. Kadangkala tidak bisa mengampal, dengan ujung jempol kita bisa share kemanapun tentang situasi dari mulai ranah dunia lain sampai ranahnya tanah negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waspada dan waspada senantiasa berdampak terhadap kita sebagai pelakunya, berdampak juga terhadap anak kita sebagai korbannya. Tentu hari ini kita luar biasa. Kalau saya bilang jauh berjalan ke Sidimpuan, jangan tetap di Batang, di Para-Para. Saya tidak sendirian, tapi didampingi oleh seorang perempuan. Sudahlah cantik, elok pula dalam berbicara. Siapa dia? Yaitu adik sana, Gina Febriona. Selamat sore, assalamualaikum Gina. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Munir. Iya, sehat kan? Sehat sekali. Amin, ya Rabbal Alamin. Pantunnya seperti biasa ya, buat makin semangat tentunya di sore hari ini. Nah, tentunya tapi bersama pantun, kita berdua ada pantun apa lagi Bang Munir? Kalau belati, si burung belati jangan diambil yang namanya wing. Adikku Gina, aku lihat bertambah cantik karena hari ini begitu bersinar-sinar, tambah glowing. Oh. Luar biasa. Ya Allah, Bang Junaidi ketawa-ketawa aja deh kan. Nah, ini bisa aja Bang Munir ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Bang Munir juga makin ganteng loh. Iya. Makin awet muda lah. Iyalah, padahal genteng di atas genteng. Jangan diambil katanya burung gelatu. Namanya ganteng boleh ganteng, tapi ganteng atuk-atuk kan. Enggak loh. Enggak, pokoknya mantap lah itu. Pokoknya mantap lah. Ya, selamat datang di Markobu pemirsa. Tentunya bersama kita berdua, Bang Munir dan juga saya, Gina Febriona, hadir menemani Anda yang tentunya akan mengangkat isu di seputar masyarakat. Dan tentunya tema kita sangat menarik sekali sudah disampaikan oleh Bang Munir, karena belum lama ini pemirsa kita mendapatkan atau mendengar kasus yang lagi viral, seorang influencer yang punya daycare tapi melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi tentunya berita ini menggemparkan masyarakat di seluruh Indonesia dan tentunya membuat kita harus terus waspada ya terhadap kekerasan terhadap anak, apalagi anak-anak kita ini adalah generasi kita ya untuk masa depan, generasi muda untuk masa depan. Dan pastinya kita akan bahas topik yang sangat penting sekali, yaitu membangun kesadaran untuk menghentikan kekerasan terhadap anak bersama dengan kedua narasumber yang luar biasa tentunya Bang Munir. Tentu hal yang terbaik lagi satu, kita ajak juga pemirsa kita untuk duduk dan berbicara bersama kita nih bro. Hari ini kami telah membuka telepon interaktif ke 0811 6100 386. Sekali lagi ke 0811 6100 386. Silakan hubungan kami, nanti kita akan berbicara bersama kepada narasumber-narasumber kita yang sudah luar biasa. Jadi kami tidak sekedar berbicara, kami tetap menampilkan insan-insan yang bisa menciptakan solusi atas kegalauan masyarakat dan kegalauan kita. Hari ini hadir bersama kita yaitu yang sudah tidak asing lagi, Abang Da Junaidi Malik, Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Kepedulian Terhadap Anak atau disingkat FAKTA. Ya, ini luar biasa, Bang Junaidi, selamat datang dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah luar biasanya. Pokoknya ketam-ketam si batang manggis walaupun kulit agak hitam tapi tetap dipandang manis. Ya kan? Ih, luar biasa. Awak ya. Memang kadang-kadang shaming juga, tapi shaming yang mengangkat. Jangan keberatan ya Bang ya. Jadi manggis-manggis si buah manggis. Ini dia sedap. Belinya di Beras Tagi. Iya. Abang mau tahu sekarang apa nanti? Apa ya? Walaupun tetap manis,
taklah aku ingin tambah lagi kan gitu kan. Nah, apa itu? Udah tak bergigi. Ya lah, iya betul. Tentu satu lagi yaitu wanita muda, piawai tapi talentnya luar biasa. Ini perlindungan anak piawai dia, merawat anak juga piawai. Siapa dia? News Resi Tane Escape SP Cap anak. Ya kan, ini luar biasa hari ini hadir. Yang jelasnya kalau kita bilang kalau di toko boleh di toko, jangan di toko si Batang Jati. Kalau sudah adik kita ini memakai songkok, tambahlah cantiknya seperti Ashanti. Luar biasa. Iri ya, Ada aja pantunnya ya, Bang Munir. Iri Bang Junaidi. Belum. Tadi aku dibilang hanya ketam manis kan. Kok nggak gelati kata. Nah, itu dia. Dan kalau nanti Tapi jadi nggak apa-apa. cantik. Iya. Alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya Mbak Resi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Luar Bapak biasa. Junaidi juga sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya Bapak, sehat. ini sebenarnya kita miris banget nih beberapa minggu belakangan ini kayak aduh tersambar petir, apalagi ibu-ibu ya gerem dan gemes gitu ngelihat kok bisa seorang influencer dan dia sering menjadi speaker di berbagai acara untuk mensuarakan jangan melakukan kekerasan terhadap anak. Tapi dia malah melakukan itu sendiri, bahkan dia sampai melakukan apa tusukan gitu ya. Iya, juga dan itu sangat mengerikan sekali. Mungkin saya ke Pak Junaidi dulu nih, Pak Junaidi. Pak Junaidi boleh dong kasih tahu sama kita bagaimana tanggapan Bapak terhadap kejadian yang viral nih baru-baru ini. Kemudian juga apa saja sih tentunya gimana ya Pak, kasus perlindungan anak ini seperti apa di Indonesia? Mungkin itu dulu Pak. Ya, terima kasih Mbak Gina, Bang Munir, Mbak Resi. Jadi situasi ini sebetulnya situasi yang kebetulan saja itu naik atau tampil di media. Sesungguhnya banyak peristiwa ini terjadi bukan hanya di Depok ya. Meskipun hari ini mungkin terjadinya di Depok, tetapi fakta-fakta yang sesungguhnya itu hampir di seluruh Nusantara. Ini saya mengutip kata Nusantara karena tahun ini katanya 79 tahun Indonesia Merdeka. Betul. Itu dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Jadi situasi yang terjadi di Depok sesungguhnya ini mencerminkan kembali lagi salah satu pilar dalam perlindungan anak, yaitu adalah sekolah ya. Sekolah itu kan rumah kedua ya, Mbak. Jadi hari ini terlihat secara nyata dan seyogianya ini mengingatkan kita bahwa sekolah pun ketahanannya sudah runtuh. Kenapa? Ada perilaku yang sesungguhnya ini bisa saya bilang perilaku negatif ya, atau bisa dibilang ini abnormal gitu ya. Kenapa abnormal? Dia seorang aktivis atau pegiat pendidikan keluarga, dia punya sekolah, tempat penitipan anak. Idealnya kan dia punya keterampilan, kemampuan pengelolaan emosional dengan baik ya. Tapi faktanya terlepas dari pemicunya masalah-masalah yang ada dalam konteks kehidupan pribadi, saya nggak masuk ke situ. Nah, tetapi situasi yang terjadi hari ini menunjukkan adanya ketahanan keluarga yang runtuh, yang salah satu pilarnya itu pemilik dia seorang aktivis atau pegiat pendidikan keluarga. Dan lagi-lagi mudah-mudahan peristiwa ini mengingatkan kita untuk menguatkan pilar-pilar yang ada dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Salah satunya adalah sekolah. Selain keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah juga pilar utama dalam gerakan perlindungan anak. Nah, kenapa sih peristiwa-peristiwa kejahatan terhadap anak enggak berhenti atau berkurang deh minimal gitu ya? Justru semakin grafisnya semakin meningkat, naik seperti pesawat ingin take off gitu kan, dia naik dengan yakin, dengan percaya diri dia akan naik ke atas. Tapi fenomena ini sesungguhnya membuktikan bahwa belum penting ternyata melindungi anak, memberikan hak, pemenuhan hak-haknya
bagi kita warga bangsa. Salah satu indikatornya peristiwa ini. Padahal Kota Depok itu baru beberapa minggu yang lalu kementerian bilang Depok layak menjadi kota layak anak. Tapi hari ini faktanya itu Kementerian PPPA loh di media. Oke. Mudah-mudahan Ibu Menteri dan jajarannya itu bisa mengevaluasi program Kabupaten Layak Anak yang hari ini sesungguhnya itu adalah manipulasi administrasi dalam perspektif saya. Nah, kita mungkin beda perspektif. Nah, tapi kalau saya sebagai masyarakat, semuanya itu adalah manipulasi administrasi. Kabupaten Kota Layak Anak kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama, baru KLA. Itu saya rasa semuanya adalah cita-cita yang mungkin buat saya perlu dipikirkan ulang lah, ganti aja cita-citanya, jangan Kabupaten Kota Layak Anak menuju Indonesia Layak Anak, atau mungkin bisa istilah yang lain. Betul. Kalau kitanya sekalian insan-insan atau pribadi-pribadi yang masih merawat budaya administrasi, bukan aksi nyata yang dipelihara secara konsisten, berkesinambungan, berangkat dari tanggung jawab menyiapkan generasi masa depan. Karena anak itu bukan cuman anugerah, titipan, buah hati cinta abadi dan sebagainya. Anak secara konvensional, secara internasional, anak itu adalah generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan. Kalau hari ini anak-anak kita disuguhi dengan kekerasan, saya rasa kita mimpi aja lah menuju Indonesia Emas. Sampai nanti dibangunin, woi, Indonesia belum maju-maju, udah bangun aja lah. Gitulah kira-kira Mbak Gina. Ini luar biasa, artinya sebenarnya keras ini pernyataannya, cuman halus disampaikan. Sebenarnya kalau insan-insan yang peduli dengan hal ini terpukul. Ya. Artinya statement yang demikian, santun menyampaikan, tapi pukulannya punya pukulan yang keras, hentakan yang luar biasa. Apalagi dinyatakan Depok itu sempat dinyatakan sebagai kota A, kan gitu. Ternyata statusnya iya. kementerian, Iya. Tapi realitanya terjadi kasus yang sangat luar biasa yang melunturkan akreditas yang sudah diberikan pemerintah. Nah ini kan satu hal, jadi nggak salah kalau Bang Junedi cobalah kaji ulang, katanya halus juga ya. Cuman awak tanya dulu sama Adinda Wak Resi ya. Res, ini kan dalam hal perawatan anak, sebagaimana kita ketahui, anak ini bukan sebagai anugerah aja, bukan sebagai anugerah yang dititipkan kepada kita selaku insan manusia, baik ibu atau ayah, tapi di sana ada hak dan tanggung jawab yang harus kita penuhi sebagai hak dasar anak, seperti pendidikan, hak bermain, hak sandang, hak pangan, dan hak kesehatan. Kadang-kadang di antara hak-hak ini tidaklah terakumulasi dengan tanda kutip keterbatasan ekonomi. Apa. Jadi bagaimana kepedulian pemerintah? Apakah menurut Resi sudah dapat maksimal untuk mendukung ini apa yang telah dinyatakan di dalam aturan yang sah gitu? Ini mau tanya ini sekarang kan gitu. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin pemerintah kita di pusat sudah memfasilitasi ya, Amin. ya seperti yang dijelaskan oleh Pak Junaidi. Iya. Tetapi kembali lagi realisasinya bagaimana? Bagaimana sampainya ke keluarga ya? Karena untuk kekerasan ini sebenarnya kita harus mulai dari keluarga dulu. Iya, betul. Banyak orang tua yang ya mengabaikan ya hak-hak anak ya, seperti yang karena kan yang kita lihat kan hanya dari kekerasan fisik. Betul. Sementara yang dimaksud dengan child abuse itu juga ya dari verbal ya. Bagaimana orang tua yang mencaci anaknya, merendahkan ya, tidak mensupport, itu kan nggak kelihatan sama Betul, sekali. betul. Dan yang kekerasan fisik pun terlihatnya itu ya setelah ada kasus-kasus viral ya. Sementara yang kasus-kasus yang Tidak kecil viral, ya, tidak iya. viral kan kita tidak ketahui gitu. Jadi kalau menurut saya untuk peraturan-peraturan itu ya penting sekali untuk dilaksanakan kembali sosialisasi, kemudian untuk keluarga-keluarga ya, karena nggak menutup kemungkinan bahwa salah satu faktor yang membuat orang melakukan kekerasan itu ya ekonomi ya dalam tanda kutip, kemudian juga trauma masa lalu.
Ya, jadi meskipun orang berekonomi cukup ya, tapi dia memiliki traumatis di masa kecil, itu juga menjadi salah satu faktor dia akan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Makanya pendampingan seperti inilah yang harusnya lebih digiatkan lagi, digalakkan lagi gitu. Dan ini harus diatur oleh pemerintah. Meskipun banyak ya influencer Pak yang saat ini memberikan edukasi bla bla bla, ternyata dia nggak menutup kemungkinan juga kan seperti kasus yang viral menjadi salah satu pelaku kekerasan gitu. Jadi tetap pendampingan ini harus dilakukan oleh pemerintah untuk apapun yang telah ditetapkan seperti itu. Ini luar biasanya, Resi, muda, piawai, cerdik, pandai, dan juga dalam menyampaikannya luar biasa. Jadi kepada masyarakat Sumatera Utara, siapapun dia, dalam strata umur apapun dia, mari, anak-anak perlu pembinaan, anak-anak perlu pendampingan. Siapa yang paling banyak mendampingi anak-anak adalah kita selaku orang tua. Sampaikan kata santun, walaupun rasa hati kita panas terhadap anak kita. Kalau perlu, seindah mungkin sampaikan kepada anak. Kalau itu terjadi di keluarga kita, insya Allah akan sejuk, anak pun merasa nyaman. Bukan lagi anak merasa takut, tapi tempat curhat anak kita adalah diri kita. Itu yang harus kita ciptakan, sehingga tidak ada tirai pembatas. Betul. Apapun itu akan disampaikan anak. Kemudian Gina, jangan salah ya. Gina, sorry. Mentang-mentang pasangannya sering sama Zizi ya kan, manggilnya Zizi. Jadi yang jelasnya, itulah enaknya aku berdua. Jadi Gin, artinya gini, banyak yang mau tanya sama Pak Junaidi ini. Iya. Enak sama Pak Junaidi. Tapi yang jelasnya, awak pula ikut ketawa pula. Jadi yang jelasnya hari ini, kalau kata orang kerakap batang kerakap diambil orang si batang mentimun, cakap boleh kita bercakap, break dulu lah kita. Boleh. Elok kita dengarkan musik sambil minum, ya kan? Nah itu dia. Ketawa aja Bang Junaidi dia. So, ya, selamat berjumpa kembali kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, tetap pada bingkainya Markombur. Tema kita tidak berubah, yaitu membangun kesadaran untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Sekedar mengingatkan, anak tidak berbekas. Sebagai orang tua, antara ibu dan ayah bisa berbekas. Tapi dengan anak jangan sekali-sekali, tidak pernah berbekas sampai kepada kapanpun anak itu berada dan dimanapun anak itu berada. Jadi itu dia intinya. Jadi usahakan yang tidak berbekas ini jangan sampai ada catatan goresan hati yang membuat anak kita merasa kecewa oleh ulah kita sebagai orang tua. Paham ya? Nah, jadi banyak hal yang tidak ditanya ini. Pertama tadi aku pesan sama Bang Junaidi, Bang aku mau tanya sama Abang. Jadi pertanyaannya gini Bang. Ya. Sebagaimana peraturan perundang-undangan, udahnya lengkap komplit. Tapi kadang-kadang peraturan perundang-undangan kalau salah pun aku salah. Artinya harus kuakui. Kalau bodoh itu jangan pura-pura sama. Tapi sampaikan, kalaupun ini salah, salahkan aku Bang. Satu peraturan perundang-undangan sudah disahkan. Lalu undang-undang ini belum maksimal dilaksanakan, terbit lagi perundang-undangan lain. Belum selesai yang terbit ini, udah pula ada rancangan peraturan perundang-undangan baru. Ini bagaimana lah menurut Abang? Ya. Sehingga artinya begini Bang. Memang secara hak dasar bagi masyarakat Republik Indonesia warga negara yang baik, setelah peraturan perundang-undangan itu disosialisasikan 310 hari atau katakanlah 3 bulan lebih, artinya setahun lebih, itu dianggap suka tidak suka. Masyarakat harus menerimanya tunduk dan secara sukarela. Kan begitu. Tapi kadang-kadang sosialisasinya tak ada sampai kepada masyarakat. Ini bagaimana Bang? Ya. Ada dua pertanyaan nih. Iya, pertanyaan pertama kan berarti kenapa undang-undang itu Abang mungkin memaknainya tumpang tindih gitu. Ya, itu dia keren. Ya, kalau bicara undang-undang perlindungan anak, saya harus luruskan di sini sebetulnya karena masalah anak itu dia istimewa, spesial. Jadi lex spesialis dia. Sehingga pemerintah dengan semangat menyiapkan generasi
masa depan bangsa itu sampai 2 kali merubah. Iya, iya. Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak pertama kali dibuat 2002. Betul. Lalu direvisi di 2014 dan direvisi lagi di 2016. Ini sebetulnya komitmen, kesungguhan, bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Iya. Tetapi pada praktiknya, kalau tadi masalah ada undang-undang baru dibuat terus dibuat lagi, itu perlu kita detailkan undang-undangnya yang mana. Nah, kalau undang-undang perlindungan anak tadi saya luruskan itu. Lalu di daerah sebagai turunan dari undang-undang yang dibuat oleh pusat, daerah harus buat peraturan daerah. Untuk apa? Bagaimana implementasi dari undang-undang itu diterapkan di daerah. Sumatera Utara itu dua kali merubah undang-undang peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, jadi ini sebuah komitmen sesungguhnya betapa kokohnya undang-undang. Ada pelaku bapak-bapak atau bahkan mungkin juga hari ini ada pelakunya anak-anak. Iya, betul. Nah, bahkan ada juga anak jadi korban, anak punya anak akibat adanya perilaku negatif tuh. Anak pacaran, tiba-tiba karena usianya anak dia udah punya anak. Nah, situasi ini atau fenomena anak hari ini sesungguhnya itu sudah di hulunya udah disiapkan bagaimana negara menjamin pemenuhan hak dan perlindungannya. Kalau ada anak sebagai pelaku, ada undang-undangnya, sistem peradilan pidana anak. Nomor 11 tahun 2012. Anak melakukan pemerkosaan usianya 14, 15 atau 13 minimal ya. Karena anak yang 12 tahun belum bisa dipidana. Betul. Nah, jadi sebetulnya negara udah kokoh, Bang Munir. Udah mantap. Betul. Memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan, memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Sesungguhnya ini udah kokoh, udah adil. Tetapi ini tidak diikuti oleh aksi nyata oknum aparat penegak hukum. Oknum saya bilang ya. Jadi dimulai dari proses ada buat laporan, kadang-kadang masyarakat juga dihadapkan dengan kondisi pelayanan yang belum memanusiakan manusia. Sehingga ada juga akhirnya dampak itu masyarakat yang mau melapor takut, nanti begini-begini. Nah, giliran ada lembaga masyarakat atau ada pribadi atau kelompok komunitas yang peduli mendampingi, baru oknum-oknum tadi memberikan pelayanan. Nah, jadi sebetulnya ulah oknum inilah yang hari ini kita nggak akan bisa memutus mata rantai kejahatan terhadap anak. Dan saya pastikan Indonesia akan kehilangan generasi. Jadi 2045 itu bukan Indonesia emas. Maaf, saya agak pesimis. Saya agak pesimis ini. Kalau saya nanti dibilang berlebihan, itu hak konstitusi masyarakat menilai. Tapi saya punya hak untuk memberikan gambaran situasi supaya tadi judul kita hari ini itu betul-betul ada terbangunnya kesadaran. Karena bicara tentang kesadaran berarti kan itu adalah milik manusia. Kenapa? Karena dia punya akal, pikiran yang diberikan. Nah, sehingga kalau kita nggak sadar-sadar melindungi anak, memenuhi hak-haknya, jangankan Indonesia, keluarga kita aja besok, maaf nih Bang Munir, kita tua besok nanti, jangankan mau pergi umroh, mau tidur di kasur empuk aja anak kita nggak bisa beliin kita. Itu akan terjadi jika hari ini perlindungan anak atau pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak kita mulai dari yang kecil, dari diri kita sendiri dan mulai segera. Dari mana mulainya? Kata Mbak Resi tadi, dari keluarga. Keluarga kalau terus-terusan dia konsisten, pasti deh pendidikan pengasuhan yang positif di keluarga paling enggak ke bawah positif juga ke sekolah. Nah, tinggal sekarang sekolahnya gimana? Sekolahnya bisa nggak membangun budaya positif atau mendorong budaya positif dulu deh. Itu situasi yang akan kita hadapi nanti. Nah, kemudian yang keduanya tadi Bang Munir, bahwa kalau masalah undang-undang yang hari ini ada, kemudian kenapa ini belum hilang, saya rasa mari
kita membangun kesadaran dari diri kita masing-masing sesuai dengan takdir kehidupan yang ada saat ini. Kalau saya sebagai masyarakat, saya nggak akan berhenti berpartisipasi dalam memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak sampai saya meninggal dunia. Sesuai kemampuan saya. Dihargai atau tidak dihargai oleh negara, saya bicara tentang ini adalah manfaat saya sebagai manusia. Ya, luar biasa. Jadi nggak penting penghargaan, Ya. nggak penting soal piagam penghargaan dan sebagainya. Tapi karena saya sadar, saya punya akal, saya punya tanggung jawab yang diamanahkan undang-undang bahwa masyarakat wajib berpartisipasi. Makanya kami di Pakta membangun sebuah ajakan kepada teman-teman, tetangga, keluarga yang peduli. Hey, ayo, paling enggak hari ini ada anak yang enggak sekolah, kita datengin, kita observasi, kita bikin dia mau sekolah. Kita sekolahkan. Pemenuhan haknya ada atas pendidikan. Lalu ketika ada anak yang hari ini jadi korban kejahatan, maaf Bang Munir, saya saat ini masih sedang menunggu hasil dari pihak kepolisian. Jadi ada pemerkosaan bergerombol yang sedang saya dampingi hari ini. Ada anak usia 4 SD diperkosa oleh 5 orang, 3 SD, 2 SMP. Subhanallah. Ini seperti di film-film. Iya. Makanya hari ini juga saya sedang menunggu kerja-kerja nyatanya kepolisian dalam membangun sebuah hasil penyelidikan, penyidikan untuk mendapatkan keadilan bagi korban, mendapatkan juga punishment bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dia tetap anak-anak yang sudah diatur oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak. Jadi prinsipnya membangun kesadaran itu bukan soal tentang undang-undang yang bertumpuk-tumpuk atau undang-undang yang memang ini kok dibuat tapi nggak disosialisasikan dengan maksimal. Sebetulnya itu ulah oknum. Ya. Jadi kita nggak bisa salahin negara. Betul. Kita harus tetap membangun kesadarannya. Berdoa semoga oknum-oknum ini segera diberi Sadarlah. kesadaran. Iya. Gitu. Ya berarti Alhamdulillah. peraturannya juga sebenarnya peraturannya juga sudah ada dan mantap ya. Sangat kokoh. Kokoh, tinggal kesadaran masyarakat dan punishment-nya harus profesional dan transparan juga supaya membangun efek jerah dan tidak ada kejadian kita lagi gitu ya. ketahuan juga Ya. Gina, saat ini kan ada lembaga yang berbasis masyarakat untuk melindungi hal-hal yang sifatnya jangan sampai terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak Iya. di tengah-tengah masyarakat. Iya, banyak. Dan itu telah dibentuk secara resmi oleh pemerintah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat. Iya. Nah, Lembaga itu. tapi nih Mbak Resi nih, iya. Bapak Junaidi, Mbak Resi ini kan seorang perawat anak ya, spesialis keperawatan anak, kemudian juga seorang dosen. Tadi kita juga sudah ngobrol dan Mbak Resi juga sudah beberapa kali diundang di sini ya, seorang dosen yang juga menitipkan anaknya ke daycare gitu ya. Jadi saya juga punya beberapa pertanyaan nih untuk Mbak Resi. Mbak Resi, kira-kira apa sih dampak yang dirasakan oleh anak-anak yang menerima kekerasan itu supaya juga orang-orang makin sadar jangan ada yang melakukan kekerasan. Kemudian apa sih yang membuat Mbak Resi percaya untuk bisa menitipkan anak ya ke daycare, apalagi udah ada kejadian seperti sebelumnya, kira-kira seperti apa? Oke, baik Mbak Gina ya. Sebagai seorang ibu yang bekerja ya, pasti menimbulkan dilema-dilema ya bagi saya sendiri dan juga ibu-ibu lainnya. Mana ada sih ibu yang mau anaknya mendapatkan kekerasan dari orang lain atau Ya, mendapatkan betul. hal-hal perlakuan buruk dari orang lain. Tapi ya itulah hidup ya Pak ya, namanya pilihan. Nah, yang penting itu kita harus selektif aja dalam memilih tempat-tempat nih penitipan anak. Nah, kalau tips dari saya sendiri itu saya akan menelusuri terlebih dahulu. Seperti daycare anak saya itu saya akan telusuri, observasi tempatnya, lokasinya bagaimana, Iya, apakah ada satpam, kemudian lingkungannya, apakah ramah anak, aman anak gitu. Karena kan untuk daycare itu sendiri kan ada syarat-syarat Pak yang harus dipenuhi. Tidak boleh misalnya kayak dipakai styrofoam biar nggak anaknya jatuh, cedera gitu. Nah itu harus dipenuhi oleh daycare. Kemudian kita harus lihat perizinan dari daycare itu sendiri Mbak Gina. Kalau misalnya tidak ada izin ya mohon maaf saya tidak akan memilih daycare tersebut ya. Nah, terus selanjutnya itu ya kita harus lihat, usahakan tempat penitipan anak kita itu ada CCTV. CCTV yang bisa diakses oleh orang tua.
Jadi dari jarak jauh, dari handphone kita juga bisa ngelihat anak kita lagi ngapain aja gitu Pak. Memang sedikit sulit atau repot ya, harus cek-cek bolak-balik, tapi itu demi keamanan anak kita gitu. Terus kalau misalnya anak kita di rumah ya kita harus lihat tubuhnya, apa ada tanda-tanda kekerasan, kemudian juga kalau anaknya udah usia 3 tahun kan udah bisa kita tanya. Betul. Nah, apa yang terjadi selama di tempat penitipan, kemudian apa aja pelajaran, karena kan sambil belajar juga di sana. Meskipun orang menganggap, ih nggak takut anak dititipin, sebenarnya ada positifnya juga. Mbak Gina, kita menitipkan anak di daycare. Apalagi kalau anak-anak udah usia toddler ya, usia 1 tahun ke atas, itu mereka akan bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, itu akan meningkatkan perkembangan sosial emosional pada anak. Nah, itu positifnya. Jadi, kita jangan memandang negatifnya saja gitu, misalnya karena ada kasus yang viral gitu. Jadi, kembali lagi ke orang tua yang harus selektif dan harus terus-menerus bertanya, memantau juga kondisi di tempat penitipan anaknya gitu. Oke, terima kasih. Saya paham tentang hal itu. Cuman kadang-kadang ada problem. Problemnya apa? Seorang orang tua, katakanlah yang tempat pendidikan resmi, sekolah. Kalau masa lalu itu kita memberikan satu titipan kepada guru lengkap dengan rotan. Ini maaf Bang Jun, agak-agak apa Bang Jun terus alergi nih kalau dengan rotan katanya. Nggak cocok itu kan gitu. Tapi itu realita kearifan lokal lalu. Artinya sebagai orang tua menitipkan anaknya, saya serahkan ini rotan, kalau anak salah, saya salah, lakukanlah. Bang, tapi sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu. Maka itu tadi saya bilang. Tapi dengan metode zaman sekarang ini kan tidak diberlakukan lagi. Iya, benar. Cuman datang permasalahan, kadang-kadang anaknya diguit sikit, orang tuanya mencak-mencak jingkangnya luar biasa. Yes. Bukan memberikan kemakluman, artinya katakanlah mungkin dalam satu sisi dicubitlah kakinya untuk mendidik anak. Saya pikir kalau pencubitan itu logika aja, cuman kadang-kadang si orang tua tak terima. Tapi mohon nanti dijawab, karena kenapa? Kalau kerakap batang kerakap, jangan tertak si batang di burung gelati. Cakap boleh kita bercakap untuk menjawab. Break dulu lah kita, dengarkan dulu musik. Hai. Ya, berjumpa tetap kita di Markombur bersama TVRI Sumatera Utara. Tentu hal yang luar biasa hari ini, pertanyaan makin tajam. Sebagaimana tadi udah saya tanyakan, tapi belum dijawab. Nah, kita tanyakan. Tema nggak berubah kok. Membangun kesadaran dan untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Tapi kami juga tetap memintakan pemirsa untuk sama kita melakukan interaktif. Silakan tanya pada kami, hubungi kami ke nomor telepon 0811 6100386. Sekali lagi 0811 6100386. Jangan lupa yuk, kami nantikan. Sama siapa aja boleh tanya, kepada aku boleh tanya. Nanti paling kuat tanyakan padaku, kebuang sama bapak-bapak ini. Apa ya sudah ya kan. Nah, jadi demikian. Artinya tadi udah kutanyakan kepada ibu. Ini boleh ibu, boleh bapak yang jawab nih kan. Iya. Nah, karena kenapa? Bagaimanapun permasalahan ini tak lepas daripada tanggung jawab semua yang namanya orang tua, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Artinya siapapun yang namanya orang tua harus mempunyai tanggung jawab untuk tidak menciptakan kekerasan terhadap anak. Betul. Apakah secara verbal atau secara fisik, kan begitu ya. Betul. Artinya kenapa? Semua ini marilah kita adem dan ayem. Nah, ini macam mana ini istilahnya? Artinya aku tanya dulu Ibu Resi lah, adikku Resi. Artinya gimana dek, pandangan adik? Baik Pak, kalau pandangan saya ya peran dari orang tua itu penting ya. Kita harus menanamkan sejak dini ke anak-anak Iya. bahwa kekerasan itu tidak boleh. Mulai dari kita kenalkan perilaku bullying yang itu tidak dibolehkan dilakukan oleh anak-anak. Kemudian juga orang tua itu harus menunjukkan sikap kasih sayang kepada anaknya. Ya, zaman sekarang kan fenomenanya orang tua sibuk bekerja ya gimana ya, karena tuntutan ekonomi yang banyak ya sekarang ya, baik yang ekonominya tinggi, rendah, itu kan orang tuanya rata-rata sibuk menyerahkan anaknya kepada orang lain ya. Nah, jadi saya
kembali menekankan nih kepada orang tua agar menyempatkan waktu untuk membentuk komunikasi yang terbuka kepada anak. Nah, selain itu harus dilakukan pemantauan kepada anak kita, apalagi sekarang kan generasinya udah berbeda ya kan Pak Jun. Jadi anak-anak udah umur dari 1 tahun pun udah diperkenalkan dengan gadget ya, dengan handphone, televisi seperti itu. Nah, disitulah peran pemantauan yang harus dilakukan oleh orang tua. Apa saja sih yang ditonton oleh anak kita? Karena sekarang ya di YouTube gitu ya Mbak Gina, di short movie-nya itu ada kekerasan-kekerasan loh yang bisa diakses meskipun ada YouTube Kids, tapi anak-anak ini kan pinter, bisa mengganti sendiri gitu channelnya. Nah, jadi sampai ke situlah kita harus perhatikan tontonan anak, kemudian juga lingkungan sekolahnya bagaimana, karena teman juga memberikan pengaruh kepada anak. Di rumah nih kita udah didik, nggak boleh gini ya. Apalagi ketika anak usia remaja, Pak. Anak remaja ini kan istilahnya mencari identitas. Banyak ingin tahu ya, kan banyak ingin tahu, lebih percaya kepada teman gitu. Nah, disitulah peran orang tua ini gitu yang harus masuk. Makanya kalau kita dalam keperawatan itu kan Pak, kalau kita kan ada keperawatan keluarga, ya. Jadi kalau lagi di lapangan itu kita juga mengkaji nih keluarga, ada anak usia sekolah, ada anak balita, kemudian ada lansia. Nah itu kita edukasi semua, nggak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga anaknya sekolah nggak, gimana nutrisi anaknya gitu. Karena faktor nutrisi juga berpengaruh kan untuk mencapai generasi emas itu ya kan Pak. Nah itu sih Pak. Jadi harus peran semua orang lah, selain orang tua juga lingkungan, tetangga ya. Tetangga ini berpengaruh loh ternyata terhadap perkembangan suatu keluarga. Ya, luar biasa. Ini pengaruh. Cuman kepada Bang Junedi, Bang, ini kan anak-anak sekarang ini boleh kita kan anak alfa, anak omega. Kalau dulu Bang, kita lihat anak nonton TV agak lama, langsung kita bilang masuk kamar, ada mati kita di dalam kamar anak kita. Sekarang anak kita di dalam kamar waspada Bang. Nah, di dalam kamar dia melalui jendela IT, bukannya tidur malah berseluncur. Itu dia, bukannya tidur malah berseluncur. Ini gimana Bang? Apalagi yang kukaitkan tadi dengan amanah satu hal tempo dulu yang mungkin tidak bisa dikaitkan zaman sekarang tentang katakanlah seorang orang tua memberikan kepada seorang guru lalu memberikan sang guru rotan. Ini gimana? Coba Bang. Pak sekalian nih Pak, sekaligus dari Fakta sendiri, kira-kira program apa sih yang bisa untuk menyadarkan masyarakat gitu ya, edukasi seperti apa sih yang udah terus dijalankan? Betul. Kemudian sama pemerintah juga seperti apa Pak? Apakah memang sudah dijalankan dengan baik untuk menghindari yang namanya kekerasan terhadap anak Pak? Kita kejar pokoknya. Ya, sekaligus nih Pak. Jawab pertanyaan ya. Pak. Pertanyaan pertama saya jawab. Saya adalah pribadi yang paling anti dengan apapun bentuk kekerasan terhadap anak. Amin. Kalau Bang Munir dulu katanya mengalami kekerasan samanya, dan hari ini masih kita print memori, karena itu fase alami dalam otak manusia. Dia secara visual, dia secara auditori, melihat, mendengar, dia akan simpan. Baik dia lihat, baik dia dengar, yang dia simpan baik, besok ada perintah keluar yang baik. Kalau lihatnya jelek, yang dia dengar dari auditorinya jelek, dia simpan tuh yang jelek, satu waktu dia lihat yang jelek, dia udah punya yang jelek. Itu alami. Tapi saya pastiin bahwa saya adalah pribadi dan komunitas yang apapun jenis kekerasan terhadap anak, saya selalu tetap anti. Saya paling marah. Jangankan sama orang lain. Kadang istri saya aja marah, salah dalam mendampingi tumbuh kembang cucu. Saya bilang, nanti nggak boleh gitu lagi ya. Atau Nek, sekarang manggilnya Nek, itu salah. Artinya apa? Ini saya sedikit melebar sebelum saya jawab gawainya Fakta. Sambil saya campaign ya. Manusia itu, Bang Munir, itu ada fase dalam proses pembentukan kecerdasannya. Ini kita nih, itu ada 3 fase. 0 sampai 6 tahun, 50% di situ kita melihat, kita mendengar, kita menyimpan apapun yang ada. Baik
positif, baik dan positif hasilnya. Kalau dia buruk, dia negatif, besok percaya deh. Contoh dari kandungan, masa apa nih? Apa namanya kalau dalam istilah medis itu namanya prenatal ya. Nah, masih di dalam kandungan. Ya. Kalau kita dia sugesti yang baik secara apa verbal, kita kasih lagu-lagu religi, kita kasih doa-doa, ucapan yang baik dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Itu saya yakin besok dia akan lahir menjadi satu generasi yang baik. Tapi kalau di dalam kandungan aja, udah setiap hari dia dengar bapak mamanya berantem gara-gara beli sabun kok cepet kali uang sabun habis, gara-gara uang beras cepet kali habis, dia udah recording tuh di prenatal dia. Lalu di neonatal, ini neonatal nih, kalau kita sama anak-anak tuh, kita harus ngomongnya itu yang positif kan? Sayang bunda, anak surga bunda, sayang ayah, anak surga ayah. Itu gratis gak? Nggak bayar kan? Iya. Tapi kadang kita sombong mau ngomongnya. Susah ya. Malas, sombong. Saya Iya. bilang sombong. Gitu, karena setan tadi yang ngomong, lah ngapain mengkek nanti tuh. Karena setan bilangnya gitu kan Bang. Padahal kalau kita berproses di 0-6 tahun sebanyak 50% kecerdasan manusia itu dia bentuk. Satu kali dia senang 1 miliar sinapsisnya terbentuk. Nanti tanya sama Mbak Resi apa itu sinapsis. Jaringan kecerdasan manusia yang tipisnya 7 kali dipotong rambut kita. Betapa tipisnya itu. Jaringan kecerdasan yang dibuat sama Tuhan tuh buat kita manusia. Beda dengan apa animal. Betul. Beda Bang. Lalu 50% itu kalau kita nggak intervensi, nggak stimulasi dengan positif, saya yakin besok di fase kedua usia 7 sampai 12 tahun dia bukannya happy, dia nggak akan bahagia, tapi justru besok dia akan menyusahkan kita. Contoh, males dia belajar. Kenapa? Karena udah kita rampas hak mainnya ketika 0-6 tahun. Disuruh belajar di PAUD, di daycare, belajar baca, tulis itu. Padahal itu pelanggaran hak anak. Betul. Anak 0-6 tahun bukan waktunya belajar baca tulis hitung, tapi dia bermain sambil belajar. Kita cari daun, ada ini apa sayang daun, warnanya hijau. Konsep apa dia belajar? Warna. Lalu konsep belajar lain apa? Menghitung. Ada berapa kita hitungnya sayang? Bukan dia harus dibilang 1, 2, 3. Nah itu yang keliru hari ini, sehingga ketika konsep pengasuhan ini terjadi di 20 tahun lalu sampai hari ini, kita anggap aja deh di tahun 2000, di zamannya milenial waktu itu ya, sampai hari ini terpelihara tuh. Berarti kita harus merubahnya sama fasenya. 20 tahun kita harus mulai perubahan ini. Karena nggak bisa merubah itu secara instan. Dia harus berproses. Nah, artinya bagaimana kita berperan serta dalam tumbuh kembang generasi sehingga besok anak kita akan menjadi generasi unggul. Kita harus punya kesadaran tentang pentingnya belajar pengasuhan. Ayo hari ini Mbak Resi mungkin bisa buka kelas orang tua secara gratis, udah online kok. Anggap aja ini ibadah kita mengabadikan ilmu. Mbak Resi kasih bagaimana tipsnya berperan serta sebagai orang tua dalam tumbuh kembang anak. Ngomongnya harus yang baik. Terima kasih sayang, terima kasih anak surga. Udah dikasih ucapan yang positif, dapat doa yang baik. Amin. Itu distimulasi yang kayak gitu. Kalau enggak, berat Mbak. Lalu kita juga masih suka, Mbak anak berapa? 2 contoh. Satu. Nanti kalau 2 udah mulai tuh ngebandingin. Kamu nggak kayak kakak kamu nggak kayak adik kamu. Itu haram buat saya. Banyak yang begitu ya Pak? Nggak boleh, itu haram, dosa berarti kalau haram. Jangan pernah bandingin anak kita. Karena Rudi Hartono nggak mungkin dia bisa jadi Rudi Salam. Nggak bisa dia. Dia disuruh main bulu tangkis, disuruh jadi main bintang film. Rudi Hadiswarno nggak bisa dia disuruh jadi Rudi Rudi Hoyrudin. Nggak bisa. Gitu, itu yang harus kita pahami sebagai orang tua, bagaimana kita belajar tentang pengasuhan untuk menyiapkan generasi emas 2045. Kita masih punya waktu 21 tahun. Ayo, kita sama-sama sadar betapa pentingnya memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sampai di sini saya rasa kita udah nyambung. Lalu apa yang Pakta lakukan? Pakta ini perkumpulan swasta.
non pemerintah, belum pernah minta duit sama pemerintah, Iya. dan kalaupun dikasih kita tanya dulu bagi 2 apa enggak. Iya. Kalau bagi 2 saya nggak mau. Ya Allah ya Iya. Rabbi. Iya betul, betul, betul. Sorry to say, Iya, iya. kita bukan munafik. Iya, Kita nggak butuh dukungan negara kalau mereka justru bukan mendukung secara tulus, tapi mencari keuntungan dengan hal-hal yang tidak pas. Jadi apa yang dilakukan Pakta? Pakta menerima laporan masyarakat. Jika dibutuhkan memberikan pendampingan hukum, jika juga dibutuhkan pendampingan psikolog, kita punya mitra kerja psikolog-psikolog yang bisa memberikan bantuan terhadap kebutuhannya. Kita juga sosialisasi di beberapa sekolah. Kalau hari ini nih kami lagi kencang di PAUD. Supaya orang tua di PAUD ini, karena pondasi awal, jadi sebelum nanti dia ke SD, dia kan bertransisi nih. Kita harus betul-betul bikin kelas orang tua hebat. Orang tua di PAUD itu tidak lagi hari ini senam mulutnya yang tadinya 5 kali, hari ini cuma 1 kali. Kita latih orang tua jadi orang tua hebat sehingga dia bisa memberikan pengasuhan positif di rumah dan pendidikan di rumah yang bagus, lalu bangun komunikasi dengan sekolah sehingga keselarasan pendidikan terwujud dan kita mungkin bisa bermimpi menuju Indonesia Emas. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya ini luar biasa, artinya satu pesan kepada pemerintah, kepada masyarakat Sumatera Utara, siapapun itu, ya, terutama bagi kalian adik-adikku catin, calon pengantin, calon ibu rumah itu tangga. penting. Betul. Jadi kalaupun menghadapi masa pernikahan nanti, dalam masa kalian program untuk mendapatkan anak, pahami untuk pelatihan dan pendidikan anak pada saat awal dalam kandungan. Itu yang paling. Sebagai closing statement, apa kira-kira Bang Junedi? Karena waktu kita juga yang memisahkan kita ini luar biasa ya kan. Nah, jadi mau 3 jam kita nih, cuman udah waktu kita membatasi. Jadi kira-kira apa closing statement? Baik, iya. Pesan. Terima kasih. Pemenuhan hak dan perlindungan anak itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab bersama. Sehingga ketika ini kita letakkan sebagai bentuk tanggung jawab, maka melindungi anak itu bukan tentang kewajiban, bukan tentang kasihan, bukan tentang kepedulian, tapi melindungi anak adalah bela negara. Mari bersama melindungi anak, karena dengan melindungi anak kita menyelamatkan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Ya kan? Baik, closing statement-nya ya, semua pihak harus ikut serta untuk melindungi seluruh anak Indonesia. Jadi bukan hanya orang tua, tapi guru dan juga lingkungan di sekitar anak harus mendukung untuk membentuk karakter dari seorang anak. Iya, terima kasih yang jelasnya pemirsa TVRI Sumatera Utara, yang namanya pejuang bukan sekedar angkat senjata, tapi juga menciptakan generasi-generasi masa depan yang bisa memberikan yaitu satu pengayoman, satu pembinaan adalah generasi-generasi yang bermanfaat. Tidak generasi-generasi yang akan membuat susah semua generasi di masa akan datang dan di masa saat ini. Saya Haji Munir Nasution mengucapkan terima kasih kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Yang jelas saya belah, batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Berpisah, kita boleh berpisah, tapi jangan sekali-sekali berpisah di dalam hati. Saya Haji Munir Nasution dan rekan saya Gina Febriona. Dan saya Gina Febriona pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Amin.